Ya, hai, assalamualaikum Aries, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan. Ini saya tarik energinya seseorang yang akan datang ke Aries di tahun 2022 gitu ya. Itu tentang karakternya, tentang karir atau keuangannya, dan tentang zodiaknya gitu ya. Itu jadi itu yang akan saya readingkan di sini gitu. Dan ini general ya, untuk umum dan kolektif, jadi bisa resonate atau dan bisa enggak gitu ya. Itu oke. Sebelum saya reading, saya minta maaf ya, karena di tempat saya ini lagi mulai hujan deras gitu ya. Itu ada apa, ada petir mungkin ya, itu jadi barangkali masuk ke video ini dan kurang jelas untuk kalian dengar gitu ya, saya minta maaf gitu ya. Langsung kita readingkan di sini untuk si Aries ya. Seseorang yang akan datang ke kehidupan Aries di tahun 22 ini seperti apa? Dia orangnya the Fool ya. Orangnya berhati-hati di sini ya. Itu penuh dengan kehati-hatian dalam melangkah gitu ya. Nggak mau mengambil resiko yang besar gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Eight of Swords. Dia kalau apa ya, berpikir itu memakai istilahnya untuk melakukan suatu proses kehidupan itu dia memakai instingnya aja gitu ya, istilahnya insting feeling itu yang kuat yang dia gunakan gitu. Jadi istilahnya nggak penuh dengan logika gitu ya. Dia memakainya dengan perasaan gitu, dengan insting lah ya, dengan insting gitu. Itu jadi insting, intuisi, feeling itu yang digunakan untuk si dianya dalam berproses gitu ya. Kalau secara logika mungkin kadang sering overthinking itu, jadi makanya yang diperkuat dianya adalah kata hatinya, insting, feeling, intuisinya dia gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Nine of Wands, suka memproteksi diri ya, orangnya protect gitu ya. Apa ya, ya kalau ada permasalahan apapun gitu, itu sering kayak menarik diri dulu gitu ya, menarik diri dari hubungan, kemudian baru dia merencanakan ke depannya gitu. Orangnya seperti itu ya, yang pasti suka memproteksi diri lah ya, seperti itu caranya. Kemudian di sini ada The High Priestess. Dia spiritualitasnya kuat ya. Seseorang ini mempunyai spiritualitas yang kuat ya. Itu mungkin mempunyai indera keenam atau istilahnya insting, intuisi, feelingnya kuat gitu. Itu atau keimanannya atau keyakinannya dalam beragama kuat ya. Itu orangnya seperti itu, dan berpikiran luas, berpikiran luas ya, pengetahuannya luas gitulah ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Two of Cups, orangnya komitmen. Kalau misalkan memberikan suatu janji itu dia tepati gitu ya. Yang pasti orangnya orang yang berkomitmen gitu ya. Itu, dan di sini dia memberikan energi suka sama suka ke kalian. Mungkin kalian di sini sudah kenal dengan dianya, bisa juga ya, karena di sini memberikan hubungan yang seimbang, yang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Kalau misalkan belum ya, dia otomatis orang yang berkomitmen di sini ya. Itu mungkin akan datang ke Aries, menikahi Aries, bisa juga ya. Itu dengan energi yang di sini gitu ya. Itu, dan kemudian di sini ada The Emperor. Dia orang yang bijak dalam memutuskan segala sesuatu ya. Itu orangnya seperti itu. Jadi istilahnya kalau memutuskan itu sudah dipikirin dulu gitu ya. Itu memutuskan segala sesuatu itu dipikirin dulu matang-matang, baru dia putuskan, dan keputusannya itu biasanya benar-benar bijak di sini.
orangnya seperti itu ya, itu. Dan kemudian di sini ada Nine of Pentacle. Dari segi keuangannya dia lebih dari cukup sih, karena kalau saya persentasekan di sini sekitar 90% dia punya itu gitu ya, di keuangannya dia seperti itu. Hampir mendekati melimpah itu ya, hampir mendekati King atau Queen of Pentacle gitu ya. Jadi akan tetapi di sini baru 9, otomatis meskipun 9 itu kan hampir 10%, hampir 100% gitulah ya. Itu dia mempunyai keuangannya ya sekitar itu gitu. Ini hanya saya contohkan aja sebagai persentase aja gitu, dan dia mempunyai keuangan sendiri gitu, pemasukan sendiri gitu. Dan kemudian di sini ada Edge of Cup. Seseorang ini suka memberikan hadiah gitu ya, hadiah-hadiah kecil gitu ya, senang sekali memberikan hadiah gitu ke orang lain ataupun terutama ke orang yang dicintai gitu ya. Orangnya seperti itu, suka memberikan hadiah, memberikan hadiah gitu. Yang pasti dia suka memberikan kebahagiaan ke pasangan gitulah ya, itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle. Di sini orangnya setia ya, itu. Dan karirnya mapan di sini. Dia mempunyai karir yang mapan gitu ya, itu. Dan istilahnya kalau seorang ibu ya ibu yang keibuan gitu ya, itu jiwanya. Kalau wanita gitu ya, wanita itu keibuan, setia di sini, halus orangnya gitu ya, meskipun kelihatan halus, setia, keibuan, akan tetapi tegas dalam memberikan keputusan gitu ya, itu sih. Jadi kayak istilahnya dia mempunyai karir yang mapan. Dan kemudian di sini ada Queen of Wands ya, planning-planningnya itu selalu terrealisasi ya, rencana strategi dia itu benar-benar bagus dianya gitu, bisa memplanningkan, bisa merencanakan segala sesuatu di karirnya dia mungkin ya, itu. Yang pasti dia kalau apa yang direncanakan itu biasanya akan dia capai dan terrealisasi gitu ya, dan menjadi kenyataan gitu. Orangnya seperti itu dengan Queen of Wands di sini ya. Pintar untuk memanage ya, pintar memanage segala sesuatu gitu, orangnya seperti itu sih. Jadi kalau orang yang pintar memanage segala sesuatu kan, apa yang diinginkan biasanya sebagian besar tercapai gitu, orangnya seperti itu ya. Dan kemudian di sini kalau dari segi karir keuangannya, dari segi karirnya ya, ini tentang karirnya di bidang apa sih gitu ya, itu nanti kalian sesuaikan aja. Di sini saya hanya memberikan garis besarnya aja di sini ya, itu. Oke, dengan The Fool ini karirnya untuk pertama, karirnya beresiko tinggi gitu ya, orangnya seperti itu ya. Istilahnya ini pekerjaannya ini penuh dengan kehati-hatian dalam melakukan suatu pekerjaan ya. Istilahnya pekerjaan yang dia punya, karir yang dia punya ini harus benar-benar berhati-hati dalam menjalankan gitu ya, karena banyak resiko di situ gitu, itu sih. Jadi tergantung ini energinya nanti, si dianya karirnya di apa, kan kelihatan di hubungan kalian ya, itu. Biasanya kan kalau karir yang beresiko banyak ya, luas gitu. Mungkin yang pegawai PLN, yang berhubungan dengan listrik, yang berhubungan dengan apa namanya, kayak kayak ditambang atau apa segala macam gitu kan, tergantung di energi kalian ini, karena yang saya tarik ini kan secara garis besar ya, nggak secara detail gitu. Jadi saya hanya memberikan gambaran aja, ini dari karirnya ini beresiko tinggi gitu ya, itu mempunyai resiko lah ya, banyak resikonya gitu, itu ya. Dan lebih ke berhati-hati kalau menjalankan di karir ini gitu.
Kemudian di sini ada Eight of Swords, karirnya mungkin penerawangan. Istilahnya gini, istilahnya kan yang memakai insting, intuisi, ya feeling, itu kan otomatis kan melihat, mungkin pekerjaannya melihat aura seseorang, ya melihat karakter seseorang gitu, melihat apa ya istilahnya, memberikan kebaikan-kebaikan dari dalam hati gitu ya, itu. Dan ya tentang hal yang seperti itulah yang memakai intuisi, feeling gitu ya. Itu pasti kalian tahu ya di sini tentang karirnya apa gitu, dianya yang menggunakan hal itu gitu. Kemudian di sini ada Nine of Wands, dia protect ya, proteksi, melindungi. Itu mungkin kayak di bidang hak asasi manusia atau HAM gitu ya, itu atau mungkin istilahnya yang berhubungan dengan perlindungan lah ya. Kalian apa ya, kalau saya contohkan itu karena secara garis besarnya ya, itu yang berhubungan dengan perlindungan gitu. Mungkin di bidang pariwisata gitu ya, pariwisata yang berhubungan dengan apa, berhubungan dengan hewan gitu kan, bisa juga ya itu di situ mungkin, atau yang lainnya yang pasti tentang perlindungan lah ya, memproteksi gitu di karirnya di sini ya. Itu kayak mungkin seperti apa namanya, seperti perlindungan itu kayak seperti apa ya, yang menjaga cagar alam atau apa gitu ya. Yang pasti tentang perlindungan lah ya, itu banyak sekali pekerjaannya, cuman saya agak susah menyebutkannya gitu ya. Di pikiran ada tapi cara menyebutkannya itu apa gitu agak susah di saya gitu. Jadi saya berikan secara garis besar aja gitu. Dan kemudian di sini ada The High Priestess, mungkin ustadz atau ustadzah gitu ya, atau apa, kalau di agama lain ini kayak mungkin pastor gitu ya, atau yang pasti yang memberikan ilmu-ilmu keagamaan lah ya, yang religius gitu, mungkin seperti itu. Atau di sini orang yang suka memberi pencerahan ke banyak orang gitu ya, memberikan motivasi, memberikan apa ya, pembelajaran, mungkin memberikan pendidikan gitu, istilahnya pendidik gitu ya, bisa juga seperti itu, dosen, guru ya, atau ya memberikan pencerahan ini kayak istilahnya di seorang YouTuber atau yang pembuat konten itu kan juga memberikan pencerahan di situ ya. Tergantung kita cara mengambil ilmunya dari situ kan gitu. Itu juga ya, itu. Atau mungkin tentang apa ya, ya pokoknya yang berhubungan dengan spiritualitas ya, itu sih orangnya seperti itu. Dan religius gitu ya, itu di karirnya di bidang itu gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada Two of Cup. Two of Cup itu orang yang komitmen, memberikan hubungan yang seimbang satu sama lain. Otomatis mungkin pegawai KUA ya, yang memberikan apa ya istilahnya, yang memberikan karirnya di bidang untuk hal perkawinan gitu ya, itu bisa juga seperti itu. Ya itu sebagai contoh aja sih ya karirnya, yang tahu kalian sendiri. Itu nanti otomatis kan dia datang akan banyak yang dibicarakan nih tentang karirnya juga kan gitu ya. Itu nanti akan kalian tahu juga, cuman di sini saya secara garis besar aja. Kemudian di sini ada The Emperor, mungkin dia yang ada hubungannya dengan
apa namanya, hukum begitu ya, yang ada hubungannya dengan hukum, mungkin notaris ya, mungkin pengacara, mungkin apa ya, istilahnya kejaksaan gitu, yang ada hubungannya dengan hal itu gitu ya, yang ada hubungannya dengan hukum di sini. Kemudian di sini ada Nine of Pentacle. Di sini mungkin seseorang yang memberikan apa ya, kayak apa, tentang hal keuangan, mungkin di perbankan, bisa juga seperti itu ya, di perbankan, di mungkin akuntansi gitu, bisa juga seperti itu. Mungkin yang berhubungan dengan uang gitu ya, itu bendahara atau ya istilahnya yang pasti yang berhubungan dengan keuangan lah ya, di bidang keuangan gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Edge of Cup, dia suka memberi hadiah, memberi kebahagiaan, berarti kan hampir sama dengan The High Priestess ya, itu memberikan kebahagiaan ke orang gitu, ke banyak orang ya, itu kayak pemberi semangat gitu, pemberi motivasi gitu ya, pemberi jalan keluar gitu ya, itu orangnya seperti itu. Kalau memberi kebahagiaan itu ya mungkin bisa juga pengantar barang, bisa juga seperti itu ya, pengantar barang, atau istilahnya ya pengantar barang. Kalau sekarang kan banyak online ya, banyak jual beli online, jadi mungkin pengantar barang gitu atau yang lainnya gitu, yang pasti yang memberikan kebahagiaan lah ya itu. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle, dia mempunyai bisnis, usaha, karir, keuangan sendiri ini ya, karirnya di bidang itu, dia mempunyai usaha sendiri atau bisnis sendiri gitu ya, itu yang sudah mapan kalau saya lihatnya, sudah berjalan gitu orangnya itu, dan orangnya loyal ya, fokus dengan karirnya itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Wands. Ini sedianya ini ya itu ya, manajer mungkin ya, manajer itu kan memanage segala sesuatu ya, istilahnya manajer atau pengelola gitu ya, manajer atau pengelola atau ya planningnya biasanya banyak terrealisasi kan, otomatis ya manajemennya bagus ya, jadi istilahnya ya mungkin manajer ya, itu manajer di bidang apapun gitu ya, di perbankan atau di perusahaan apa atau apa gitu, yang pasti yang berhubungan dengan manajer gitu ya, dengan pengelolaan gitulah ya. Itu dari segi karirnya yang saya tarik dari energinya si dianya ini. Saya kasih diri dengan ini sebagai garis besarnya aja ya, yang tahu secara detailnya kan kalian sendiri nanti kalau sudah ketemu ya itu, atau mungkin kalian sudah mengenal orang ini, nah tahu karirnya apa gitu itu. Kemudian di zodiaknya, kalau saya lihatnya di sini zodiaknya Sagittarius sudah kelihatan ya itu, kemudian Cancer ya, Pisces di sini, Taurus ya, dan ini mungkin Capricorn ya, Capricorn. Apa lagi ya, sebentar, Scorpio ada ya, Scorpio di sini juga ada ya, itu Scorpio kan pengamat ya, pengamat gitu, pengamat memakai feeling biasanya seperti itu ya, itu kuat feelingnya juga gitu. Ya saya lihatnya itu sih untuk energinya ya. Ya, Gemini juga bisa, Gemini ya, Gemini itu kan kalau
kepentok permasalahan bingung gitu. Makanya yang apa istilahnya biasanya resiko-resiko itu ada di Gemini, biasanya seperti itu ya. Itu. Jadi mungkin Gemini bisa masuk juga di sini. Itu sih kalau saya lihatnya dari segi zodiaknya ya. Yang kesebut di sini, tapi ada yang nggak kesebut tapi energinya seseorang yang datang ke Aries bisa juga ya itu, atau Aries sendiri bisa juga kan gitu. Jadi di sini hanya secara garis besar saya readingnya ya, dan zodiaknya juga yang kesebut juga secara garis besar kan gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak harus zodiak yang saya sebutkan di sini kalau zodiaknya gitu ya itu, dan karakternya seperti itu, zodiaknya gitu, karirnya seperti itu ya itu. Jadi ini seseorang yang akan datang ke kehidupan Aries di tahun 22 ya, orangnya seperti ini. Mungkin dengan proses ini ada yang memberikan komitmen pernikahan ya, orang ini bisa juga karena di sini ada Two of Cups ya itu. Oke. Kalau misalkan belum nyampe ke pernikahan ya mungkin seseorang ini datang ke Aries memberikan komitmen yang serius gitu, dengan proses yang seperti ini gitu ya, dengan energi yang seperti ini yang saya tarik karakternya dia gitu itu. Oke, saya rasa ini readingnya ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian itu. Dan ini general reading ya, untuk umum. Kalau kalian ingin personal reading hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri ya, atau tentang seseorang yang secara detail gitu yang akan datang ke kalian, ini orangnya seperti apa gitu ya, secara detail ke yang datang ke yang personal reading saya gitu ya. Ini kan secara garis besar, jadi nggak semua resonate di sini gitu ya itu. Oke, kita ketemu dengan video saya yang lain Aries. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum dan bye.